Oke, sudah direkam. Baik, ini adalah kalender Tridharma. Jadi kalender terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi proses penerimaan mahasiswa baru sebetulnya sudah kalian ketahui ya, bahwa open house ini terbagi ke 5 gelombang. Gelombang pertama bulan Mei sampai ke gelombang 5 ini terakhir adalah tanggal 12 September. Nah, di mana ada masa orientasi pengenalan akademik gelombang 1 di bulan Juli dan orientasi pengenalan akademisi di gelombang 2 pada bulan September ini ya, tanggal 18 sampai 19. Jadi bagi kalian mungkin yang sudah open house di bulan-bulan awal, bulan Mei ya, itu pasti sudah melakukan proses orientasi pengenalan akademisi, yaitu di bulan Juli. Dan bagi yang belum, ya nanti akan ada pemberitahuan dari kampus terkait dengan orientasi pengenalan akademisi di gelombang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 September. Nah, ini adalah kalender yang harus kalian ketahui ya, dan kalian bisa mendapatkan kalender akademik ini di e-kampus ya. Di sana ada namanya jadwal akademik seperti itu. Di mana untuk ini ada poin nomor 1 sampai 16 ya. Jadi poin 1 itu adalah proses pengisian KRS ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 19 September. Nah, kemarin saya sudah sharekan terkait dengan jadwal pengumuman pengisian KRS ya, di mana pelaksanaannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 19 September. Berarti sekitar minggu depan ya sudah mulai proses pelaksanaan pengisian KRS. Nah, yang kedua adalah jadi kalau kita ini ya di kampus ya perlu ketahui kalau di universitas ini untuk perkuliahan itu setiap tahun itu terbagi kepada dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Di mana semester ganjil itu biasanya total itu dengan waktu libur itu sekitar 6 bulan. Ya, jadi masing-masing semester ganjil maupun semester genap itu dilaksanakan selama 6 bulan. Proses perkuliahan biasanya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan seperti itu. Nah, ini adalah jadwal terkait dengan pengisian KRS. Di mana pengisian KRS nanti di semester depan yaitu sekitar bulan Februari. Ya, berarti semester ganjil ini tanggal 6 sampai 19. Jadi harapannya adalah semua peserta reguler maupun weekend itu bisa melakukan proses pengisian KRS. Sebentar, itu ada sound yang bocor siapa ya? Oke, udah. Itu jangan sampai terlewati tanggal 19. Karena apa? Karena memang ini sudah ditetapkan supaya jadwal kalian itu tidak mundur seperti itu. Nah, biasanya dampak apabila keterlambatan pengisian KRS itu berdampak kepada ketidakbisa hadiran kalian di dalam perkuliahan. Misalkan kalian mengisi KRS lebih dari tanggal 19, tanggal 20. Sedangkan perkuliahan misalkan tanggal 21 sudah mulai. Nah, kalau kalian belum bisa mengisi KRS, maka kalian tidak bisa mengakses perkuliahan, baik itu sistem online maupun sistem offline. Seperti itu. Jadi harapannya kepada semuanya upayakan ya maksimal paling telat itu 19. Lebih baik itu jangan sampai menunggu akhir supaya tidak terlalu merepotkan kalian untuk mengurusnya seperti itu. Jadi 6 sampai 19. Nah, untuk perkuliahan ya setelah kalian ketahui jadwal pengisian KRS,
Yang kedua adalah saya akan menjelaskan untuk perkuliahan ini sementara ini belum bisa, universitas kampus belum bisa memastikan apakah ini akan jadi offline ya ataupun online. Namun kalau lihat kondisi sekarang masih perkuliahan itu masih sistemnya online karena banyak pertimbangan pertimbangan apabila akan melaksanakan offline seperti itu. Pertimbangan tersebut adalah pertama, kita harus mengikuti aturan pemerintah. Jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak pemerintah daerah maupun dengan pihak petugas COVID ya untuk Kabupaten Bekasi, bagaimana terkait dengan konsep perkuliahannya, ya alurnya seperti apa, seperti itu. Karena perlu kalian ketahui, biasanya kalau pada umumnya sebelum pandemi itu bisa setiap perkuliahan masuk itu ada ribuan mahasiswa seperti itu, dan kita tidak akan bisa mengontrol apabila secara mendadak ataupun secara tidak tanpa perhitungan yang matang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi untuk sementara ini perkuliahan masih sifatnya online. Nah, yang kedua adalah kalian kan diminta ketika pengisian KRS itu adalah mengisi vaksin ya, mengupload data vaksin. Nah, itu adalah salah satunya adalah persiapan dari kampus apabila nanti diberikan oleh pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan offline. Seperti itu. Makanya nanti kalaupun nanti terjadi perkuliahan offline ya, maka yang diperbolehkan untuk offline itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah divaksin. Seperti itu. Dan juga apabila offline pun tidak, kemungkinan bertahap, tidak total satu kelas itu harus hadir. Jadi ada persentase-persentase yang masih jadikan pertimbangan di kampus, ya berapa yang harus terkait dengan mekanisme perkuliahannya. Jadi saya belum bisa memberanikan kapan offline itu terjadi, ya kapan terjadi karena itu nanti pihak kampus yang memang harus memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karena kita kampus berbeda dengan sekolah ya, sekolah SD, SMA ataupun TK yang memang jumlah mahasiswanya bisa diatur hanya ratusan seperti itu. Sedangkan kita di universitas ini ribuan mahasiswa. Total saja untuk mahasiswa baru itu melebihi dari sekitar 2.000-an seperti itu. Belum mahasiswa yang lama seperti itu. Kalau saya ketahui bahwa total itu hampir sekitar 10.000 lah mahasiswa universitas ya, dari angkatan baru sampai angkatan lama. Nah, itu bisa kalian bayangkan apabila offline secara serentak akan sulit mengontrol terkait dengan proses perkuliahan dan aktivitas di dalam kampus. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah pembayaran registrasi. Ya, registrasi ini adalah tanggal 6 sampai tanggal 19. Jadi, pengisian KRS yaitu ada persyaratan ya yang harus kalian ketahui, itu sudah saya share. Ada 3 kalau nggak salah. Terutama terkait dengan SPP seperti itu, SPP dan juga ada 2 item yang bisa kalian baca nanti di grup, baik grup kelas weekend maupun kelas reguler seperti itu. Nah, pembayaran registrasi ini merupakan hal penting karena kenapa? Apabila kalian sudah menyelesaikan pembayaran registrasinya, termasuk SPP bulanan, itu kalian bisa di kampus bisa mengakses pengisian KRS seperti itu. Nah, sedangkan apabila bagaimana Pak kalau saya tidak bisa belum bisa membayar KRS pada tanggal tersebut, maka itu kemungkinan bisa terlambat bisa, tapi nanti kalian dampaknya adalah tertinggalnya proses perkuliahan. Seperti itu. Karena perkuliahan yang kalian ketahui pada nomor 3, pelaksanaan perkuliahan itu akan dilaksanakan pada 20 September sampai dengan 9 Januari.
Nah, perkuliahan ini, jadi kalau KRS kalian terlambat, misalkan kalian mengisi tanggal 25 seperti itu, maka ada proses perkuliahan yang tertinggal di pertemuan pertama seperti itu. Jadi upayakan antara range tanggal 6 sampai 19 September itu sudah selesai terkait dengan legislasi maupun KRS supaya perkuliahannya tidak bisa berjalan sesuai dengan normal seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tanggal UTS. Jadi setiap semester itu ada ujian. Ya, perlu kalian ketahui. Ada ujian UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Seperti itu. Nah, UTS dan UAS ini setiap mata kuliah itu wajib kalian ikuti. Ya, dan harus kalian kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Karena itu adalah poin besar untuk nilai kalian, apakah kalian lulus ataupun kalian mendapatkan nilai yang baik, seperti itu. Termasuk dengan proses kehadiran, ya nanti kehadiran kalau sistemnya masih online, maka kalian harus setiap minggu sesuai jadwalnya, kalian harus hadir mengecek daftar perkuliahan di e-kampus. Nanti akan saya jelaskan bagaimana mengambil materi dan mengisi daftar hadir seperti itu. Itu adanya di e-kampus. Nah, setiap sebelum ujian itu biasanya ada minggu tenang. Jadi biasanya 1 minggu sebelum UTS itu ada minggu tenang supaya kalian bisa mempersiapkan UTS dan UASnya lebih baik, ya gitu, lebih siap. Nah, kemudian juga ada namanya UAS susulan, ya. UAS susulan ini adalah apabila kalian misalkan belum bisa membayar SPP seperti itu, maka kalian tidak bisa mengaksesnya kampus. Nah, maka diberikan waktu UAS susulan seperti itu sesuai dengan tanggal yang tertera seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di kolom yang paling terakhir ada semester antara. Jadi ini sebetulnya semester antara ini dilakukan ya bagi mahasiswa yang memang mengalami nilainya yang tidak lulus, tidak baik, C ke bawah, C, D, E itu maka diperlukan perbaikan nilai. Nah, perbaikan nilai ini adalah namanya semester antara atau semester pendek seperti itu. Nah, di mana waktu tanggal-tanggal ini ya dilakukan bagi mahasiswa yang memang yang memang mendapatkan nilai yang tidak baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah batas akhir upload nilai. Jadi ini ketika kalian setelah melakukan UTS, UAS ya, maka ada dosen itu diberikan, sebentar, ada yang masuk nih. Oke, diberikan waktu tanggal penilaian seperti itu. Jadi misalkan batas akhir tanggal 7 Februari dan semester genap tanggal 25 Juli. Seperti itu. Makanya dengan adanya batas akhir upload nilai, maka kalian ketika UTS dan UAS itu jangan sampai telat seperti itu. Karena kalau telat mendaftarkan, telat mengirimkan tugasnya, maka kalian akan berdampak kepada tidak mendapatkan nilai seperti itu. Karena dosen pun diberikan waktu akhir itu sudah diberikan tanggal pastinya seperti itu. Jadi upayakan setiap tugas UTS maupun UAS itu jangan, kalau diberikan waktu 1 minggu ya selesaikan 1 minggu. Lebih bagus kurang dari 1 minggu supaya dosen pun bisa memberikan nilai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian ini yang pelaksanaan sidang dan sebagainya ini bagi proses mahasiswa-mahasiswa yang sudah lama kuliah di sini ya. Seperti itu. Jadi ada pelaksanaan sidang, ada yudisium. Jadi ketika sidang telah selesai dinyatakan lulus, maka
diadakan yudisium seperti itu. Jadi yudisium ini adalah uh, seluruh peserta sidang yang lulus itu dihadirkan dalam acara yudisium sebagai penetapan kelulusan tanggal. Dan yang terakhir adalah wisuda. Nah, sedangkan libur akhir semester itu ada di bulan UTS ini 17 sampai 28 Februari sampai semester genap ini ada di bulan Juli dan Agustus. Gitu. Ini adalah terkait dengan kalender yang harus kalian kalau bisa di print ya, di print kemudian dipajang di kamar supaya kalian bisa mengetahui tanggalnya. Seperti itu. Sebentar, ada yang masuk lagi nih. Ini nih kalau telat-telat jadi kayak gini nih, mengganggu proses penjelasan. Ya, jadi di print saja, ya, tempel di kamar, kayak gitu, supaya kalian mengetahui tanggal-tanggalnya. Oke, jelas ya untuk kalender ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kalender? Cukup Pak, udah cukup. Cukup. Oke, kalau cukup. Oke. Bentar. Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau Silakan. misalnya nih, kan UTS sama UAS itu kan ada bayarannya juga. Nanti itu bayarannya sesuai SKS yang kita ambil berapa? Nanti dikasih tahu nggak kita sama 1 bulan atau 2 bulan ini ngambil berapa SKS nggak? Dikasih tahu gitu nggak? Dikasih tahu. Seperti itu. Dikasih tahunya kapan ya Pak biasanya? Pas pengisian KRS. Ya, nanti saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang akan diambil. Bentar ya, saya coba ini dulu. Ada WA. Ya, jadi untuk UTS maupun UAS itu kan biasanya ada biaya ya, biaya per mata kuliahnya seperti itu. Nah, jumlah mata kuliah berapa yang harus dibayar itu disesuaikan dengan mata kuliah yang kalian ambil. Kalau misalkan mata kuliahnya diambil adalah 5 mata kuliah, maka itulah yang harus kalian bayarkan. Seperti itu. Itu kalau misalnya tiap orang beda-beda SKS-nya atau sama, Pak? Kalau di awal-awal masih sama. Semua sama. Seperti itu. Oke, kalau Pak, untuk semester makasih. 1 masih sama. Iya, oke. Yang lain? Silakan. Pak, saya mau nanya. Untuk jam kuliah itu kan dari jam hari Jumat malam ya jam 7 sampai jam 9. Nanti kalau misalkan kuliah sudah mulai offline, ada juga saya kelas weekend ya. Weekend day. Jadi kalau misalkan nggak bisa kerja itu untuk absensinya gimana ya Pak? Nggak bisa datang ke kampus atau misalkan yang kalau nge-zoom kan insya Allah bisa datang ke kampus kan ya. Itu bisa kok ini ya double suaranya. Baik, oke. Jadi gini, bagi mahasiswa yang kelas weekend yang bekerja, kalau misalkan bentrok nih hari Sabtu ada mata kuliah dasar perencanaan dan perancangan misalkan, bentrok kuliah. Nanti kalian bisa berkoordinasi dengan dosennya. Kalau offline ya, kalau offline itu bisa berkoordinasi dengan dosen pengampunya untuk hadir di kelas lain. Oh, satu kelas ya. Kalau satu kelas mungkin izin ke dosen pengampu, nanti bagaimana kebijakan dosen pengampu. Biasanya diberikan tugas kalau misalkan tidak hadir seperti itu.
Kalau dulu sih sebetulnya reguler kelas weekend itu ada 2 kelas. Ya, kalau ada 2 kelas, maka hari misalkan kelas 1 itu di Sabtu dan kelas minggunya di kelas 2-nya di hari Minggu, biasanya ketika Sabtu nggak bisa karena kerja, maka masuknya ke kelas Minggu. Seperti itu. Nanti absennya tetap absen yang kelas Sabtu. Seperti itu, Mas. Ya, Pak, Oke, saya mau silakan. tanya lagi. Oke, silakan. Ya, ya. Kan itu yang buat kelas weekend itu hari belajarnya Jumat, Sabtu, Minggu ya? Atau cuma Sabtu sama Minggu aja? Gimana Pak? Nggak ada Maaf suaranya. Pak, mic-nya belum di-on-in. Ya, ya. Jadi kalau untuk kuliahnya itu disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil, kayak gitu. Nanti ketika pengisian KRS, kalian akan mengetahui jumlah mata kuliahnya juga dengan jadwal perkuliahannya, seperti itu. Jadi bisa aja Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada, atau misalkan Minggu, Sabtu saja, seperti itu. Nah, tapi kalau kemudahannya kalau online itu tidak kemudahannya ya biasanya dosen itu kalau tidak Zoom itu memberikan materi. Jadi ketika kalian misalkan hari Jumat kalian bekerja ya dosen biasanya kalau tidak Zoom hanya mendaftarkan kehadiran kalian cukup absen di e-kampus dan juga memberikan materinya, mendownload materi yang sudah diberikan disiapkan oleh dosen. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila hari Jumat misalkan Zoom ya, Zoom untuk hadir, maka kalau kalian bekerja ya kalian bisa ya syukur-syukur bisa sambil ikut perkuliahan tanpa on cam ya. Kalian cukup mendengarkan saja seperti itu dengan hasil perkuliahan. Gitu kan ya. Oh iya Pak, terus kan silakan. tadi Bapak bilang bentar. Maaf Pak. Jadi Ya. kan tadi Bapak bilang kalau misalnya yang kelas weekend nih pas hari Sabtunya nggak bisa, berarti ikutnya yang ke hari Minggu. Itu kalau misalnya 2 kelas weekendnya. Kalau 1 kelas kayak gimana Pak? Kalau 1 kelas ya mungkin ini nanti kebijakan dari dosennya. Apakah nanti bisa absen ikut perkuliahan di kelas reguler atau biasanya dosen memberikan tugas seperti itu. Gitu kan ya. Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, yang lain silakan. Tadi Ihsan Ibrahim. Acungkan tangan ya. Pak, mau nanya. Oke, silakan. Kalau misalnya kerjanya dapatnya shift-shiftan, bagaimana ya Pak? Shift-shiftan? Kayak Ya, gimana contohnya? Kan kalau shift-shiftan itu liburnya tidak tentu Pak. Bisa jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak libur, itu gimana? Kalau shift-shiftan ya kembali lagi, yang penting koordinasi dengan dosen. Seperti itu. Dengan dosen pengampunya. Nanti biasanya dosen pengampunya akan memberikan solusi. Solusinya antara 2, yaitu hadir di kelas reguler atau memberikan tugas. Gitu. Itu pertimbangan yang supaya ada win-win solution kayak gitu. Kalian kerja pun tetap nyaman gitu, bisa bekerja, dan kuliah pun bisa ada alternatif lain. Seperti itu, Mas. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Oke. Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Oke, siapa Anjar? Silakan Anjar. Ya. Jadi gini Pak, tadi kan jam kerjanya kan Jumat, Sabtu, Minggu ya Pak ya. Nah, misal di hari Jumatnya itu ada overtime sampai jam 8 malam, itu kalau menyusul buat ikut jam pelajaran kuliah tuh masih bisa nggak Pak? Yang penting koordinasi dengan dosennya, WA, izin dulu. Pak, saya kuliah misalkan jam 8, misalkan kuliahnya itu setengah 8 ya. Kalian selesai jam 8 gitu. Izin, saya baru hadir jam 8 karena baru selesai kerja, seperti itu. Yang penting adalah
kalian jangan sampai tidak izin ke dosennya, kayak gitu. Ya. Biasanya kalau izin biasa diberikan pasti seperti itu. Oke, baik Pak, makasih Pak. Oke, ya. Silakan yang lain. Bapak izin bertanya. Iya, silakan Alia. Untuk persyaratan pengisian KRS itu kan ada pelunasan SPP, tapi untuk kelas reguler tagihan SPP-nya itu belum muncul, Pak. Itu gimana ya? Belum muncul ya? Iya. Kalau belum muncul, coba ke bagian keuangan, nanti saya share di grup ya. Ya. Nah, karena itu kalau bagian keuangan, prodi itu tidak bisa, jadi harus langsung ke keuangan. Gitu Alia. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Di kerjaan saya kan itu nggak boleh bawa HP. Seandainya hari Jumat itu overtime, itu izinnya gimana Pak? Ya, izinnya yang penting koordinasi dengan izin ke dosen saja, dosen pengampu. Seperti itu. Ya, nanti dosen pengampu biasanya berbeda-beda, ada yang memberikan tugas ataupun ikut ke kelas lain seperti itu. Gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjut. Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tutorial penggunaan e-kampus ya sebagai media e-learning. Jadi semenjak pandemi terjadi hampir 2 tahun ini, maka perkuliahan itu memang seluruhnya online. Kayak gitu perkuliahannya, jarang yang offline. Kalaupun offline itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya urgent ya, dan itu sangat dibatasi kayak gitu. Dan kampus pun tidak bisa sembarangan untuk offline karena memang harus izin ke petugas COVID-nya seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan proses izin akhirnya tidak terjadi offline karena berbagai pertimbangan dan situasi dan tidak mendapatkan izin dari dari petugas COVID-nya seperti itu. Nah, Nah, di sini adalah tutorial penggunaan e-kampus sebagai media e-learning. Jadi media e-learning ini semua aktivitas kalian selama online itu menggunakan e-kampus ini. Maka kalian harus bisa memahami bagaimana penggunaan e-kampus. Ya, makanya ini saya rekam supaya kalian bisa supaya bisa kalian nanti lihat kembali apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalian ketahui untuk mengakses sistem informasi kampus ini. Nah, sama seperti yang kalian sudah pahami, jadi bagi semua mahasiswa yang sudah mendapatkan NIM, jadi yang bisa mengakses e-kampus ini adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan e-kampus. Ya, semua sudah dapatkan passwordnya, NIM-nya? Sudah Pak. Ya, sudah Pak. Sudah. Semua sudah bisa ya. Sudah bisa buka ya. Passwordnya sudah tahu juga kan? Sudah. Oke, kalau sudah kalian nanti link e-kampus ya. Jadi login ya, cukup login. Kemudian nanti di sini ada e-learning. Jadi di sini ada beberapa tutorial menu ya. Di mana tutorial menu ini untuk perkuliahan berlangsung selama 16 pertemuan. Jadi satu semester itu ada 16 pertemuan. Ya. Pertemuan setiap minggunya, 1 minggu 1 kali pertemuan setiap mata kuliah. Kalau kalian mengambil 6 mata kuliah, maka ada 6 kali pertemuan selama 1 minggu. Nah, aksesnya adalah dengan coba klik e-learning. Nanti ketika e-learning ini kalian klik, nanti akan muncul di sini. Di sini ini adalah nama mata kuliah yang kalian sudah ambil KRS-nya gitu. Makanya kalau kalian belum mengisi KRS, nanti ketika klik e-learning ini tidak akan muncul mata kuliahnya apa yang akan kalian ikuti. Seperti itu.
Ya. Kemudian memilih perkuliahan yang berlangsung. Ya, jadi di sini poin pertama, pilihlah perkuliahan yang sedang berlangsung sesuai dengan jadwal perkuliahan, tanggal dan pertemuan. Seperti itu. Nah, biasanya ketika tadi di sini, ketika klik learning, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, nanti biasanya ketika yang paling atas itu biasanya yang online atau tanggal terdekat ketika akan melaksanakan perkuliahan. Seperti itu. Jadi di sini kalian bisa ngecek berlangsung. Kalau berlangsung berarti ini sedang mulai perkuliahan, ya. Kalau berlalu berarti kalian bisa ngecek, oh saya lupa isi daftar hadir, maka kalian bisa cek berlalu ini untuk melihat ketertinggalan mata kuliah apa yang tidak kalian hadiri. Seperti itu. Hari ini dan minggu dan bulan ini. Jadi kalian bisa tinggal klik-klik saja sebetulnya di sini ya. Untuk proses waktunya. Yang kedua adalah download materi kuliah. Jadi di sini ketika kalian klik perkuliahan, ya, kemudian klik bahan perkuliahan, klik, ya di sini kan muncul nih mata kuliahnya, mata kuliah apa misalkan. Nah, dosen itu sudah memberikan materi perkuliahan, ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan materi perkuliahan? Maka kalian klik bahan perkuliahan di sini. Ya, di sini ada poin 1. Ada juga dosen yang sampai 3 atau 4 materi diupload. Nah, kalian klik di sini. Setelah kalian klik bahan perkuliahan, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalian download. Ya. Kalian download, kemudian setelah download, ya, maka kalian selesai download, kalian ajukan diskusi di sini. Klik diskusi ini. Nah, klik di diskusi ini. Setelah kalian klik diskusi, maka tanya sesuatu. Jadi ada dua sistem, dua cara yang biasa dilakukan ketika online. Perkuliahan online. Online yang pertama adalah sistemnya dosen memberikan materi terlebih dahulu supaya kalian baca. Ya, setelah kalian baca, maka kalian harus membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan dari hasil kalian, pemahaman kalian, maka kalian bisa kesimpulan itu kalian bisa diklik, ya, diskusi. Setelah bahan perkuliahan di-download, diskusi, klik diskusi, kemudian tanya sesuatu. Silakan kesimpulannya kalian ambil kesimpulannya seperti apa materi yang sudah baca oleh kalian, dan apabila ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan di diskusi kolom ini. Nanti akan dosen tersebut akan memberikan jawabannya seperti itu. Nah, itu adalah konsep terkait dengan cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dosen itu memberikan Zoom meeting, penjelasan secara online. Di mana penjelasan secara online itu selama 16 pertemuan, ada 8 pertemuan minimal yang harus dosen lakukan untuk melakukan proses Zoom. Seperti itu. Jadi kalian harus wajib untuk mengikuti proses Zoom itu. Sisanya 8 lagi adalah kalian hanya cukup mendownload materi dan memberikan hasil kesimpulan ataupun menanyakan sesuatu. Nah, itu adalah proses terkait dengan perkuliahan. Nah, dan tanya sesuatu, ya, diskusi, memberikan kesimpulan, ini merupakan hal yang penting. Kalian harus isi. Karena ketika kalian isi, maka secara tidak langsung, secara otomatis, kalian sudah absensi. Jadi kalian tidak perlu absen lagi. Kalian dengan menulis kesimpulan ataupun menanya sesuatu itu sudah dianggap hadir. Dan nanti di e-kampus, sistem e-kampus itu akan langsung tersistem bahwa kalian hadir di dalam perkuliahan tersebut. Ya. Yang kedua, selain perkuliahan biasanya juga dosen itu memberikan tugas. Masing-masing dosen itu berbeda-beda. Kalau studio, nanti kalau kalian nanti di semester selanjutnya atau semester
ini ataupun semester yang akan datang itu biasanya ada tugas kayak gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui ada tugas? Sama dengan kalian melihat di sini. Jadi kalian ketika sebelum mengklik, kalian lihat dulu dari catatan, ujian, diskusi, bahan perkuliahan, tugas, ya, audio, video. Ini lihat ada angkanya berubah nggak? Kalau angkanya berubah selain 0, maka misalkan video ini adalah 1, maka kalian harus klik dan kalian harus tonton videonya kayak gitu, ya. Kalau ada tugas, oh ini ada tugas 1, berarti di pertemuan ini ya, di sini itu kan catatan, ujian, diskusi, catatan, ujian, audio, video adalah kosong. Berarti dosen pengampunya tidak memberikan materi, hanya cukup materinya itu 2 ini saja, bahan perkuliahan dan tugas. Jadi dosen tersebut memberikan bahan perkuliahan pertama, yang kedua adalah tugas. Seperti itu. Nah, ini yang harus kalian klik dan kalian download. Kalaupun ada tugas, kalian harus klik lagi ini tugas satunya ini. Ya, klik, baru kalian nanti download. Seperti itu. Nah, ini adalah download tugasnya. Ya. Nah, download tugas ini harus kalian pahami bahwa ada tugas mulai dan tugas selesai. Kalau tugas mulai, itu tanggal dimulainya tugas diberikan. Dan tugas selesai ini harus kapan kalian harus minimal harus kalian kumpulkan. Seperti itu. Jangan lewat dari tanggal 16 ini, misalkan jam 19.29. Karena kenapa? Biasanya kalau lewat dari jamnya ataupun tanggalnya, maka kalian tidak bisa mengakses, tidak bisa mengupload tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Jadi upayakan sesuai dengan tugas selesainya. Nah, untuk tugasnya, bagaimana cara mendownloadnya? Tugasnya pertama itu kalian bisa diambil di poin ketiga ini. Download tugas materi perkuliahan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian mendownload, kalian kerjakan, ya. Kalian tinggal klik di sini ketika di sini tugas. Nah, ini setelah kalian download, kerjakan dulu. Setelah selesai, kalian klik upload tugas mahasiswa. Klik, nanti akan muncul seperti ini. Nanti di-upload. Nah, setelah di-upload, maka akan muncul keterangan di sini bahwa nama ini ya sudah mengupload file tugasnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan tidak mengupload tugas, ya akan ketahuan di sini. Karena yang di sini adalah yang akan muncul adalah nama-nama yang sudah memberikan tugas. Seperti itu. Oke, kemudian absensi kehadiran, ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit terkait dengan absensi. Jadi absensi itu ada 2 cara, ada beberapa cara. Dengan mengikuti diskusi, memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, atau memberikan pertanyaan, ya, atau upload tugas, ya, di sini, ya, itu merupakan bagian dari absensi. Jadi setiap minggunya kalian download itu jangan hanya di-download. Rugi rasanya ketika kalian hanya mendownload tapi tidak dibaca. Seperti itu. Karena sebetulnya online ini memberikan kemudahan, sebetulnya ya, kalau dilihat secara positif, itu memberikan kemudahan bahwa kalian kuliah itu tidak perlu datang ke kampus, tapi kalian cukup memberikan mendownload materi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui e-kampus, seperti itu. Nah, jadi absensi itu adalah seperti ini, ikut diskusi, memberikan kesimpulan, pertanyaan, upload tugas merupakan bagian dari absensi. Contoh kalau tidak ada tugas nih dosennya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa absen? Ya ikut dalam diskusi, memberikan kesimpulan, memberikan pertanyaan. Seperti itu. Ya, kemudian di sini ada note. Dimohon agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan jam perkuliahan berlangsung. Ya.
Karena ini kenapa seperti ini? Karena masing-masing mata kuliah itu ada masing-masing mata kuliah itu punya jam waktunya. Jadi upayakan di jam tersebut. Namun biasanya begini, e-kampus itu karena yang mengaksesnya banyak, ya, ada ribuan. Kadang-kadang e-kampus itu sering lambat, kayak gitu. Karena kenapa lambat? Karena memang sedang banyak yang mengakses seperti itu. Jadi itu yang masih perlu kita terus kita tingkatkan terkait dengan mengantisipasi membludaknya mengakses e-kampus seperti itu. Nah, jadi untuk mengurangi kepadatan pengguna e-kampus pada saat yang bersamaan, mahasiswa mempunyai waktu 1 minggu dari jadwal pertemuan di hari tersebut untuk mengakses perkuliahan. Ya, jadi apabila ketika kalian cek nih, misalkan saya ada jam pertemuan hari ini jam 1 siang, ya, ketika kalian buka, ya, ternyata lambat dan sebagainya, tidak bisa mendownload ataupun tidak bisa mengakses. Jadi kalian bisa diberikan waktu 1 minggu, ya, 1 minggu sebelum perkuliahan yang pertemuan kedua itu hadir lagi seperti itu. Jadi diberikan, misalkan kuliahnya hari Sabtu, jadi kalian bisa memberikan kehadiran ini absensi kehadiran itu sampai hari Sabtu lagi. Kalau bisa Jumat lah. Maksimal Jumat itu sudah kalian bisa sudah mengakses seperti itu. Mengakses kehadiran. Ya, itu terkait dengan absensi kehadiran. Oke, dari mengenai e-kampus, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut yang lain? E-kampus, kemudian kehadiran perkuliahan, sampai ke tugas, dan tadi sampai ke mengisi absensi. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Semisal kita ngerjain tugas tapi udah lewat deadline, itu kira-kira gimana ya, Pak? Atau misalnya mau upload Nah, kalau lewat itu biasa tidak bisa di e-kampus. Seperti itu. Jadi upayakan jangan sampai lewat. Kayak gitu. Ya. Gitu, Mas. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Lagi. Oke, silakan. Tania. Kan di situ tadi ada apa sih, format buat upload tugasnya itu kan maksimal 12 mega. 12 megapiksel bukan ya? Nah, ya, kalau 12 misalnya mega. nih kalau misalnya yang tugas yang kayak AutoCAD atau apa gitu, ternyata filenya itu lebih dari 12 mega, berarti dikirimnya di-uploadnya bukan di e-kampus gitu atau gimana? Ya, biasanya gitu ya. Oke, terima kasih Kania, pertanyaan bagus. Jadi kalau kita di arsitek, kalau manajemen dan sebagainya itu rata-rata kecil ya. Sebagian besar pasti kalau di arsitek itu tidak bisa mengupload di e-kampus seperti itu. Jadi cukup kalian kirim kertas 1 lembar ya, file. Kalian pastekan linknya. Jadi kalian upload dulu di Google Drive. Seperti itu. Upload dulu di Google Drive, kemudian di Google Drive itu linknya itu kalian pindahkan di kertas file. Nanti kalian upload di tugasnya. Seperti itu. Paham tidak? Kurang paham, Pak, maaf. Kurang paham ya? Paham, Pak, paham. Paham ya. Jadi gini kan ya. Jadi kan tidak mungkin ya untuk mengupload misal rata-rata sih lebih dari 12 mega lah. Jadi Kania itu cukup upload dulu, misalkan video desain. Upload dulu di Google Drive. Tahu Google Drive nggak, Kania? Iya, Pak, tahu. Nah, Google Drive. Nah, Google Drive itu kan nanti ada buat linknya tuh. Setelah diupload itu kan ada linknya. Nah, linknya itu nanti di copy pastekan ke file Word kosong gitu. Nah, nanti di save as tugas apa, nanti tinggal diupload. Nah, dosennya itu nanti tinggal ngeklik
link tersebut untuk bisa mendownload. Gitu kan ya? Oke, Pak, paham. Terima Oke. kasih. Silakan yang lain. Tidak ada? Paham ya? Jangan sampai iya ternyata aduh gimana ini? Biasanya seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, download tugas sudah, upload tugas sudah, absensi kehadiran sudah, dan ini pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan. Jadi yang perlu kalian ketahui, mata kuliah itu, setiap mata kuliah itu ada namanya SKS. Ya, SKS. Jadi misalkan satu mata kuliah itu ada yang terdiri dari 2 SKS, 3 SKS. Satu semester itu kalian maksimal itu bisa mengambil 24 SKS. Ya, jadi 24 SKS ini biasanya beda-beda setiap semester. Ada yang 7 mata kuliah, ada yang 6 mata kuliah. Karena kenapa? Karena setiap mata kuliah itu ada yang satu mata kuliahnya itu terdiri 6 SKS. Tapi ada juga yang 3 SKS satu mata kuliahnya. Namun namanya kalian maksimal itu boleh mengambil di 24 SKS. Namun kalau kalian masih baru, masih semester pertama, itu kalian cukup mengambil mata kuliah di semester pertama saja. Kayak gitu. Nanti semester 2 itu kalian bisa mengambil lebih dari 24 SKS apabila kalian sudah mendapatkan IPK lebih dari 3. Kayak gitu. Itu sesuai dengan kebijakan dari prodi, sanggup atau tidak. Jangan sampai kalian ingin mendapatkan 24 SKS tapi akhirnya keteteran di perkuliahannya. Seperti itu. Nah, SKS itu adalah satuan kredit semester. Ya, di sini dijelaskan SKS itu adalah satuan kredit semester. Nah, yang ketiga, mahasiswa wajib melakukan pengisian KRS sebelum perkuliahan dimulai. Nah, makanya kalau kalian tadi lihat penjelasan saya, ketika klik perkuliahan, kalau kalian kosong, ya perkuliahannya kosong, berarti kalian belum mengisi KRS dan kalian dampaknya, ya kalian tidak bisa absensi dan mendapatkan perkuliahan dari dosen. Seperti itu. Nah, nanti tanggal 6 setelah selesai registrasi, nah, setelah menyelesaikan administrasi, biasanya setelah itu biasanya sistemnya ini ya, transfer ya. Nah, sistemnya transfer, kemudian nanti secara otomatis ketika selesai pembayaran, itu biasanya langsung di e-kampus itu yang asalnya terkunci, jadi bisa diakses. Seperti itu. Nah, bagi yang belum bisa menyelesaikan pembayaran, biasanya tidak bisa mengakses seperti itu untuk pengisian KRS. Jadi tanggal 6 nanti ketika kalian sudah mulai, kalau sudah selesai langsung saja pengisiannya. Nah, pengisian KRS nanti akan saya berikan videonya. Nah, cara video tutorialnya. Nanti kalian tinggal ikutilah seperti itu. Nah, jenis semester. Jadi semester ini ada 3. Ya, jenis semester itu setiap tahun itu ada 3. Ada semester gasal atau ganjil ya. Dan semester genap. Ya. Nah, di antara semester gasal dan semester genap, ganjil dan genap, ini ada namanya semester antara. Jadi semester antara ini biasa dilakukan di akhir tahun setelah perkuliahan semester genap ini selesai. Kayak gitu. Semester antara ini fungsinya adalah supaya bagi mahasiswa-mahasiswa yang ternyata nilainya jelek, C, D, ataupun E. Kayak gitu. Supaya tidak menjadikan beban perkuliahan di semester selanjutnya, maka diadakannya namanya semester antara. Seperti itu. Supaya tidak tertinggal. Kayak gitu. Jadi ya, inilah jenis semester yang ada di Fakultas Teknik. Ya gitu. Jadi semester ganjil, genap, dan antara. Kemudian jumlah tatap muka. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setiap mata kuliah itu memiliki 16 pertemuan selama 1 semester. 16 pertemuan ini 14 pertemuan materi dan 2
UTS dan UAS. Jadi UTS UAS itu masuk ke dalam 16 pertemuan ini. Ya. Kemudian perkuliahan dilakukan secara daring sampai dengan minggu awal bulan Januari 22. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah ini perkuliahan dilakukan secara daring, berarti untuk semester ini ya masih kebijakannya adalah daring kayak gitu. Belum ada rencana untuk offline. Karena kenapa? Pertimbangannya melihat situasi dan kondisi dan perizinan tadi ya. Terutama kampus kita itu ada sekitar 10.000 sampai 12.000 mahasiswa seperti itu. Jadi pertimbangannya sangat matang sekali ya. Karena apabila terjadi sesuatu di kampus itu maka akibatnya adalah kampus itu tersebut ditutup dengan jangka waktu yang ditentukan oleh petugas COVID. Makanya kampus ini berhati-hati, kita optimalkan perkuliahan secara daring seperti itu. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan perkuliahan. Jadi semester ganjil itu Januari sampai 2022 yang bersifatnya teori. Sedangkan ada juga mata kuliah yang memang praktek. Ya, praktek ini adalah praktikum. Kalau di prodi arsitektur itu biasanya adalah ada namanya praktikum. Praktikum ini adalah kalian di semester ganjil dan genap nanti ada namanya praktikum. Nah, praktikum ini adalah mengenai kalian nanti hadir ke kampus ya, khusus untuk mahasiswa baru semester 1 semester 2. Praktikum itu biasanya ada di semester 1 sama semester 2. Itu hadir dan masuk kelas lab. Ya, masuk kelas lab dan juga kalian akan dilatih terkait dengan software gambar. Ada nanti kalian akan dilatih mengenai bagaimana menggunakan aplikasi AutoCAD, SketchUp, ya, kemudian Lumion dan Revit. Karena 4 jenis ini, dan bahkan kalaupun ada waktu, biasanya diselipkan dengan Photoshop dan sebagainya. Nah, ini adalah dasar memang yang harus kalian kuasai. Seperti itu. Karena kalian sebagai cita-citanya sebagai seorang arsitektur, ya. Kemarin makanya di grup itu saya bahas, kalau nggak salah di reguler atau weekend ya, di reguler. Bahwa apa cita-citanya, ingin menjadi seorang arsitektur tingkat nasional seperti itu, meneruskan cita-cita orang tua dan sebagainya. Nah, apabila kalian memiliki cita-cita yang mulia tersebut, dasar utama kalian adalah memang harus menguasai software aplikasi. Makanya di perkuliahan nanti ada praktek tatap muka langsung ya di pertemuan di semester ganjil dan genap. Nah, itu tolong dikuasai dengan penuh. Ya, harus, dan itu tidak bisa hanya dikuasai di lab, dan itu harus rutin kalian luangkan waktu ya untuk menguasai, benar-benar menguasai SketchUp, desain gambar seperti itu. Jadi praktek itu maupun asistensi maupun penjelasan langsung kepada mahasiswa dapat diperbolehkan tatap muka, tapi terbatas kayak gitu. Terbatasnya nanti ditentukan, biasanya kalau misalkan praktikum dari totalnya itu 25, paling hanya sekitar 15. Dan itu pun harus memastikan ya secara sadar, memastikan kondisi badan itu memang fit. Jangan sampai mencelakai orang ya, penasaran ingin kuliah ya, tapi menyembunyikan status kondisi badan seperti itu. Jadi benar-benar tahapan-tahapan untuk masuk ke lab itu memang ada antisipasi dan juga kesadaran dari masing-masing seperti itu untuk kesehatan semuanya ya. Dan kalau mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% dari tatap muka. Nah, paling sedikit 75%. Jadi dari total 16 berarti ya sekitar 12 minimal kalian harus absen. Ya, harus absen. Jangan sampai kurang. Jadi setiap minggu itu wajib. Ya. Ada dosen pun yang istilahnya kalau kurang dari 75%, ya, misalkan kalian hadir cuma 7
kali dari 16, maka biasanya mau kalian mengumpulkan tugas biasanya udah nggak dilihat. Seperti itu. Makanya absensi ini sangat penting. Kalau bisa ya 16 pertemuannya hadir, jangan sampai kurang dari 16. Karena apa? Itu penting supaya materi-materinya bisa terserap ya dari yang diberikan oleh dosen. Ya, kemudian mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan agar dapat memberikan informasi kepada dosen. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan, yang saya jawabkan dari pertanyaan kalian bahwa kalian harus memberikan informasi kepada dosen pengampu. Nah, ini baginya khususnya kelas weekend. Nah, ini makanya ini merupakan salah satu kemudahan fasilitas bagi kelas karyawan karena kita coba menghargai niat untuk berkembangnya, niat untuk kuliahnya, ya, dan kita juga bisa menyesuaikan dengan waktu perkuliahan kalian. Dan kemudahan-kemudahan itu bukan berarti kalian karena bekerja kalian tidak absen, tidak berkoordinasi, tidak, tetap berkoordinasi. Nanti kebijakan dari dosennya seperti apa, ya, apakah bisa juga dengan memberikan tugas ataupun memberikan supaya hadir di kelas reguler dan sebagainya, seperti itu. Ya, kalau mata kuliah yang tidak hadir sakit harus memberikan surat izin, ya, keterangan seperti itu, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa yang dapat melakukan perbaikan nilai mengulang dengan mengikuti kelas di angkatan bawah apabila jumlah SKS yang disediakan oleh prodi belum mencapai batas maksimal 24 SKS. Seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan udah semester 5, ya, kalian misalkan baru mengambil 20 SKS, ya, 4 SKS-nya bisa kalian ambil, tapi 4 SKS ini digunakan untuk perbaikan. Seperti itu. Ya, gitu mengenai pelaksanaan waktu perkuliahan. Nah, mahasiswa wajib mencetak kartu hasil studi. Jadi KHS. Jadi ketika nanti kalian mengisi KRS, kalian harus mencetak, ya, mencetaknya. Kemudian filenya nanti akan dosen wali kelas atau DPA itu akan memberikan supaya kalian upload hasil KRS yang sudah kalian isi, seperti itu. Ya, filenya diupload ke link tersebut. Ya, jadi nilai E dan D. Nah, ini merupakan yang penting. Jadi ada ketentuan kalau kalian nanti udah semester atas ketika menghadapi skripsi, ada ketentuan. Ya, tidak ada nilai E. Kayak gitu. Dan maksimal nilai dia adalah 2. Dan tapi ini jangan diikuti ya. Ini hanya standar nasional. Harapannya sih semuanya ya, seluruh angkatan itu ketika lulus ya ijazah itu tidak ada nilai D dan E. Gitu. Minimal C lah, seperti itu. Nah, apabila masih ada nilai D dan E, maka kalian bisa melakukan perbaikan nilai dengan di semester antara maupun semester pendek. Ya, yang kemudian ini perbaikannya mengikuti ujian perbaikan. Jadi gini, di semester ganjil dan genap, ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas dan dinilai oleh dosen, ada beragam, ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada dapat C, D sampai E, seperti itu. Nah, yang mendapatkan D dan C dan D ataupun C dan D, ya, maaf, C dan D itu bisa kalau kalian ingin mendapatkan nilai B, maka setelah semester ganjil, ya, setelah dinilai oleh dosen, itu ganjil maupun genap. Ya, dilihat, oh ternyata saya mendapatkan nilai C dan D, ingin dapat B, maka kalian bisa mengikuti ujian perbaikan ya di semester berjalan tersebut. Seperti itu. Nah, kecuali kalau E itu memang mau tidak mau harus nanti mengikuti semester antara. Begitu. Ya, mengulang atau mengambil kembali mata kuliah tersebut dengan mengikuti kelas angkatan di bawahnya dengan catatan pada jumlah SKS yang diambil semester berjalan. Kalau misalkan ujian perbaikan tidak kalian lakukan, ya semester depan atau semester ganjil yang berjalan itu bisa mengambil ya ke bawah dengan syarat kalian memang belum maksimal 24 SKS. Kalau misalkan
kalian ingin ada nilai D nih 4 SKS. Semester sekarang ganjil ya. Ganjil ini misalkan kalian mengambil 20 SKS ya. Maka kalian 4 SKS itu bisa ngambil mata kuliah yang mendapatkan nilai C dan D seperti itu maupun E seperti itu. Dan yang terakhir itu semester antara. Jadi ini yang bagi nilai E. Semester antara ini dikhususkan bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai E. Nah, di mana semester antara ini ya maksimal itu 9 SKS. Seperti itu. Paham ya? Paham? Silakan tanyakan dulu sebelum lebih lanjut mengenai pelaksanaan waktu perkuliahan. Saya mau nanya, Ya, silakan. mengikuti Bentar, kecil suaranya ini. untuk mengikuti semester ada biaya administrasi satu mata kuliah. Silakan di chat aja Mas Ilham. Kecil suaranya. Oh ya udah. Oke, yang lain sambil menunggu Mas Ilham menulis. Ada yang mau Saya mau ditanyakan? tanya, Pak. Oke, silakan. Saya, kalau silakan Irsa. SKS itu, kalau SKS itu kayak bab-bab gitu, apa gimana sih, Pak? Kalau di SMA itu kan ada bab 1, bab 2 gitu. Oke, gini, saya akan coba keluarkan dulu mata kuliahnya dulu ya, sebentar ya. Baik, Pak. Tes. Ini ada suaranya nggak? Ada. Nggak ada suaranya, guys. Oh iya, ada. ke close ini ke mute. Bentar. Oke, terlihat share screen-nya? Terlihat, Pak. Nah, jadi perkuliahan ini ya, perkuliahan setiap angkatan itu ada 3 kurikulum. Nanti saya akan share, saya lagi mintakan kurikulum yang 2021 ya. Tapi ini sebagai jawaban yang dari Mas Irsyad terkait dengan SKS itu apa ya. Jadi contoh, jadi semester pertama ya, ini semester 1 sampai semester 1. Jadi kalian nanti semester 1
Nanti kurikulum 2021 berbeda karena ada mata kuliah medsos. Jadi kurikulum 21 ini adalah hasil dari perubahan kurikulum kampus Merdeka. Seperti itu. Jadi ada hal-hal materi perkuliahan yang memang tidak seperti kurikulum yang lalu. Seperti itu. Jadi ada banyak perubahan ya. Nanti akan saya sharekan kalau sudah di-sharekan oleh Kaprodinya. Ini sebagai salah satu contohnya. Jadi setiap mata kuliah ya, ini misalkan kurikulum 2019. Setiap mata kuliah itu terdiri dari bobot SKS, sistem kredit semester. Ya, dan setiap mata kuliah itu berbeda-beda SKS-nya. Kayak pendidikan agama, SKS-nya itu adalah 2 SKS. Nah, ada juga pengantar arsitektur, ada 3 SKS. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah beban mata kuliahnya. Semakin tinggi SKS, maka semakin tinggi untuk lamanya perkuliahan dan jam waktu perkuliahan, dan juga semakin tinggi SKS maka penilaiannya akan semakin tinggi untuk nilainya, bobot nilainya gitu. Jadi kalau yang pengantar arsitektur ya, ini ada SKS-nya adalah 3, maka jumlah mata kuliahnya mata kuliahnya itu adalah lama studinya itu sebetulnya 50 menit, 1 jam itu 50 menit. 50 menit kali 3 SKS. Berarti sekitar 150 menit kalian kuliah selama satu pertemuan. Dan kalau mendapatkan nilai, ya semakin tinggi kalian mendapatkan nilai, misalkan kalian mendapatkan nilai A, maka akan dikalikan 3. Kayak gitu. Dan nilai semakin tinggi SKS, maka akan mempengaruhi IPK kalian nanti. Jadi IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi nanti ketika jumlah SKS ini ya dikalikan dengan nilai masing-masing mata kuliah, itu akan terakumulasi berapa IPK kalian. Ada yang dapat IPK 3,4, ada yang di bawah 3 dan sebagainya. Jadi inilah yang dimaksud dengan bobot SKS. Nah, setiap semester itu ada maksimal ada 24 SKS. Ya, misalkan ini kita tambahkan dulu. Ini ada 17 SKS. Jadi selama satu semester kalian menjalankan perkuliahan sebanyak 17 SKS. Kalau di kurikulum 2021 lebih dari 17 SKS. Seperti itu. Nah, totalnya seperti itu. Jadi misalkan ini ada yang 2 SKS, 3 SKS, 4. Nah ini semakin tinggi SKS-nya maka semakin penting perkuliahannya. Walaupun semua mata kuliah penting ya. Tapi kayak studio, desain, ini adalah proses studio ini rata-rata 4. Kalau di kurikulum 2021 bahkan 6 SKS. Kayak gitu. Jadi kalau 6 SKS dikalikan kalian mendapatkan A, itu akan signifikan nilainya. Naik IPK-nya akan naik besar kalau kalian mendapatkan A. Semakin tinggi SKS-nya, kalau kalian mendapatkan maksimal nilainya, maka akan bisa mengupgrade nilainya seperti itu. Jadi ada Mas Irsyad, jadi ada 2 mengandung dari arti dari SKS. SKS itu adalah untuk menentukan lamanya perkuliahan. Ya, kalau misalkan 4 SKS berarti 4 kali 50 menit. Kayak gitu. Yang kedua adalah SKS ini, jumlah SKS ini akan dikalikan dengan akumulasi nilai yang akan didapatkan. Misalkan studi desain 2 adalah nilai kalian B. B itu kalau nggak salah nilainya 3 kali 4, 12. Seperti itu. Nanti ada proses cara penilaiannya di e-kampus. Secara otomatis akan ini. Gitu Mas Irsyad, terkait dengan SKS. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Oh iya Pak, izin bertanya Pak, itu kan iya, silakan. Tadi kata Bapak ada praktek Pak. Iya. Mempelajari software seperti AutoCAD dan juga SketchUp.
Nah, apabila Ya. kita belum mempunyai laptop itu bagaimana, Pak? Nah, itu. Ini buat semuanya ya. Jadi alangkah baiknya gini, ini arsitek ini memang kalau saya pribadi bukan berarti saya dosen karena dosen prodi apa arsitektur ya. Arsitektur itu sebetulnya prodi prodi yang menjanjikan di masa depan seperti itu. Jadi apalagi Indonesia dari masa pertumbuhan dari berkembang ke maju. Kalau kalian perhatikan di proses pembangunan di Indonesia itu kan sedang banyak sekali proyek kayak gitu. Nah, dan itu merupakan konsekuensi yang harus kalian pikirkan dari sejak dini. Ya, jadi ketika kalian lulus, ini pekerjaan sangat menjanjikan kayak gitu. Dan itu merupakan hal yang paling penting bagi seorang arsitek, itu harus memiliki komputer ataupun PC. Kalau saya sarankan lebih baik PC, PC yang biasa saja, PC di rumah, ya, yang bisa mengakses menggunakan software AutoCAD sampai Revit, SketchUp dan Lumion, kayak gitu. Memang mahal, tapi itu investasi buat kalian. Makanya kalau kalian ada rezeki, ya, kalau kalian yang reguler mungkin bisa bagaimana upayanya supaya dari semester sekarang ataupun semester depan sudah memiliki komputer yang sangat memadai, karena itu akan mendukung sekali untuk proses kalian belajar mendesain. Seperti itu. Yang weekend, misalkan kalau kalian kan kuliah, bekerja itu kan untuk membayar kuliah juga, kayak gitu kan, dan banyak item yang harus kalian pikirkan. Tapi upayakan kalau kalian misalkan punya cita-cita dalam waktu dekat beli motor, ya, misalkan beli motor, lebih baik motor apa aja dulu, kayak gitu. Nggak usah bagus-bagus, lebih baik investasikan ke PC. Seperti itu. Karena kenapa? PC ini merupakan makanan kalian sehari-hari ketika proses perkuliahan. Seperti itu. Karena prodi arsitektur ini adalah outputnya adalah kalian bisa selain memahami konsep dan analisis bagaimana merancang, juga kalian diwajibkan untuk sangat bagus untuk mendesain bangunan. Dan untuk mendesain bangunan di software-software itu memang tidak murah kayak gitu. Kayak contoh RAM itu rata-rata kalau bisa sih di atas 8 giga. Begitu juga dengan VGA, jangan yang 4, kalau bisa 6, ya minimal 4 lah kayak gitu. Nanti sambil bertahap di upgrade seperti itu. Karena kenapa? Banyak senior-senior kalian menyepelekan cita-citanya ingin jadi arsitektur terkenal, kayak gitu, ingin bekerja di arsitektur, tapi ketika proses untuk punya rezeki untuk membeli PC atau menyicil PC, dia lebih memilih menyicil motor dan sebagainya. Akhirnya apa? Proses dari semester ke semester itu berjalan. Perkuliahan pun akhirnya berantakan. Karena kenapa? Tugas-tugas tidak bisa dikerjakan. Kayak gitu. Karena PC terkendala dengan PC. Kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Banyak yang akhirnya mata kuliahnya jelek dan sebagainya. Karena selalu beralasan dengan Pak, PC saya tidak bisa. Seperti itu. Tidak mendukung. Tapi ketika pulang, motornya NMAX seperti itu kan, bahkan ada yang XMAX seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Jadi lebih baik pikirkan bahwa investasi bagi seorang mahasiswa arsitektur adalah PC. Kayak gitu. Kalau banyak hal yang supaya kalian bisa, memang PC itu rata-rata membeli PC itu rata-rata 8 juta ke atas ya, seperti itu. Banyak cara-cara yang senior-senior kalian lakukan. Nah, biasanya yang kelas weekend ya, kalau weekend ini kan pekerja semua ya, perantau semua biasanya seperti itu. Nah, untuk meminimalisir pengeluaran biaya kosan ya, biasanya itu mereka mencari rumah
jadikan base camp. Patungan misalkan 4 orang, 5 orang, jadikan base camp. Itu biasanya biayanya bisa lebih ringan daripada kalian menyicil nanti. Nanti kalau kalian sudah kenal ya, sudah kenal dan bisa join bareng-bareng. Itu kos-kosan itu cicil bareng-bareng, PC pun dicicil bareng-bareng. Misalkan harga saya ingin beli PC 15 juta, ya sudah patungan saja 5 orang. Kayak gitu. Satu tim biasanya kan tugas arsitektur itu kelompok ya, satu tim itu 5 orang seperti itu. Nah, itu PC 5 orang itu ya udah patungan saja. Seperti itu. Nah, itu jadi kepada seluruh ya mahasiswa reguler maupun weekend, komputer adalah investasi masa depan kalian. Seperti itu. Karena hal ini terbukti bagi senior-senior kalian yang sudah lulus. Kemarin saja ada total 14 mahasiswa yang sudah lulus. Dan hampir semua mereka menguasai desain dengan bagus. Makanya saya secara YouTube ya YouTube Prodi ya bisa kalian lihat karya-karya mereka seperti itu. Nah, karya-karya mereka itu sudah bagus-bagus dan akhirnya ketika lulus mereka memang langsung nggak ada yang nganggur. Ada yang buka studio ya, bikin PT sendiri ya. Akhirnya dia punya proyek di industri untuk bangun bangunan desain industri dan sebagainya. Ada yang ke Lombok, Mandalika karena ada punya proyek pemerintah dan sebagainya. Karena kenapa mereka semua sebagian besar yang alumni di sini sudah bekerja, hampir 100% bekerja karena memang ditunjang dengan kemampuan desain yang bagus. Seperti itu. Jadi mohon ya kepada seluruh mahasiswa berubah mindset kalian, PC ini adalah investasi kalian. Kayak gitu, investasi masa depan kalian. Kalian mengeluarkan 15 juta, nanti ketika kalian lulus bisa jadi 150 juta. Sama kalian investasi ke tanah. Seperti itu. Ya, kalau ke motor, beli 15 juta, 3 tahun lagi cuma jadi 7 juta. Seperti itu. Jadi upayakan, silakan pikirkan strateginya bagaimana. Kalau ada yang keberatan bisa patungan, nanti kan ketika perkuliahan berlangsung online, nanti masing-masing kelas nih kalau bisa kumpul aja kayak gitu, janjian di mana untuk berkenalan karena ini kan sistem online nih, sulit untuk bertemu, untuk saling ini berkenalan. Silakan tunjuk ketua kelasnya nanti ya, kalian hadir bertemu di mana, di kafe atau di mana kayak gitu kan, untuk mengakrabkan diri supaya apa, supaya kita nanti ketika bertemu kan berkenalan dan juga bisa membicarakan terkait dengan perkuliahan, tugas, kemudian juga apabila ada yang keberatan membeli PC sendiri bisa patungan bersama-sama 3 orang, maksimal 5 orang seperti itu supaya meringankan seperti itu. Jadi PC kembali lagi itu adalah ketika kalian jadi mahasiswa arsitektur itu adalah kehidupan kalian. Makanan sehari-hari kalian. Kalau kalian tidak makan, maka kalian akan sakit. Begitu juga dengan kalian sebagai mahasiswa. Kalau kalian tidak punya PC, ya sudah. Wassalam. Jangan berharap jadi seorang arsitektur yang terkenal nasional. Kayak gitu. Dan perlu yang buat motivasi semuanya bahwa bedanya arsitektur ini adalah teknis ya. Jadi kemampuan kalian itu ketika kalian melamar nanti tidak dilihat dari kampusnya dari mana. Seperti itu. Kenapa saya berpandangan seperti itu? Karena kenapa? Percuma misalkan lulusan ITB tapi kalian tidak bisa mendesain. Gambar kalian jelek ketika kalian desain. Nah, makanya pengalaman saya ketika saya sampai sekarang pun bekerja di proyek pemerintah, ketika merekrut arsitek junior, hal yang saya lihat itu bukan kampusnya dari mana, tapi mana portofolio desain kalian. Itu yang paling saya lihat. Seperti itu. Videonya mana, video desainnya mana. Nah, kalau di sana sudah bagus, oh ini oke, baru lihat kampusnya berasal dari mana. Gitu ya, PC ya, tolong dipikirkan dari sekarang, ya, mumpung dari semester sekarang, langsung pikirkan bagaimana caranya saya bisa minimal syukur-syukur
VGA-nya bisa 6 ya, 6 VGA, VGA-nya 6 giga, RAM-nya bisa syukur-syukur ya 16 ya, 16 giga dan sebagainya. Seperti itu. Memang rata-rata di atas 10 juta lah, seperti itu. Rata-rata teman-teman ada yang nyicil kalau individu ya, nyicil per bulan, ada juga yang patungan antar teman. Begitu. Oke. Oke, terima kasih, Oke. Pak. Ya, saya jawab dulu ya yang di chat. Untuk mengikuti semester semester antara ya, bukan semester sementara. Semester antara atau mata kuliah atau satu SKSB administrasi itu berapa, Pak? Nah, kalau yang kemarin-kemarin yang sudah dilakukan itu setelah semester ganjil ataupun semester berjalan itu selesai dinilai oleh dosen, itu ada misalkan mendapatkan nilai C dan D, ingin mendapatkan nilai B, itu bisa melakukan perbaikan. Nah, kalau perbaikan di semester tersebut itu bayarnya itu per mata kuliah itu 75.000 kayak gitu. Nah, kalau kalian mendapatkan nilai E, maka kalian harus mengikuti semester antara, dilakukan di semester di akhir tahun. Itu adalah 750.000 untuk 9 SKS. Ya, jadi semester antara itu 750.000 9 SKS. Kalau 9 SKS berarti kalau kalian rata-rata misalkan SKS-nya adalah 3, berarti 3 mata kuliah yang bisa kalian ambil untuk perbaikan. Atau kalau kalian misalkan mengambilnya rata-rata semester 2, berarti ya sekitar 4 ya, 4 sampai 4 mata kuliah lah, 4 sampai 5 mata kuliah seperti itu. Gitu Ulham Soki. Yang ya. Ada pertanyaan lagi Ulham? Pertanyaan lagi Ulham? Cukup? Cukup? Oke. Oke. Untuk Prakas Sadewa, izin tanya Pak, saya kan mahasiswa konversi di semester 1 kan saya cuma dapat 5 SKS. Apakah saya bisa mengambil SKS di semester 3, 5, dan 7? Kalau di total kurang lebih dapat saya 20 SKS Pak, terima kasih. Nah, silakan konversinya koordinasi aja dulu dengan Kaprodinya. Ya, atau koordinasi dengan saya, tunjukkan konversinya ini Prakas Sadewa dari mana ya? Prakas Sadewa? Prakas dari D3 Arsitektur Undip, Pak. Oh, Undip. Di semester 1 ini apa rencana nanti harus lihat dulu ya, nanti landscape yang di Undip, ya D3 Undip, dan juga sharekan dulu ke saya di WA-kan ya. Seperti itu. Nanti bisa kita putuskan, saya koordinasi dengan Kaprodi berapa SKS yang bisa diambil. Gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, itu pertanyaan dari chat. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ya, cukup Pak. Bisa dilanjut aja. Oke, bentar. Tes. Ya, silakan. Oke, dilanjut ya. Nah, jadi setiap pengarsipan berkas, jadi gini, kenapa kalian harus diminta pengarsipan? Ya, karena kadang-kadang e-kampus itu untuk mengantisipasi apabila terjadi error. Makanya setiap kalian pengisian KRS, KHS, bukti pembayaran jangan sampai hilang. Kayak gitu. Kalau bisa kalian ada satu tempat yang khusus untuk mengumpulkan semua.
KRS bukti pembayaran, termasuk transkrip nilai. Kayak gitu. Transkrip nilai jangan sampai hilang. Khawatirnya ada di e-kampus error ya. Misalkan kalian sudah mengambil mata kuliah Pancasila misalkan, setelah dicek beberapa semester kemudian kok Pancasila nilai saya nggak ada, seperti itu. Nah, untuk memperbaiki nilai e-kampus tersebut, maka harus menunjukkan buktinya, seperti itu. Jadi tolong ya, KRS, KS, bukti pembayaran apapun yang proses di perkuliahan itu tolong disimpan baik-baik, seperti itu. Sebagai bukti kalian ketika nanti kalian terjadi sesuatu hal, keeroran di e-kampus. Nah, ini ada prosedur cuti akademik, ya. Ini harus kalian ketahui. Jadi cuti ini adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik waktu tertentu, ya. Banyak hal yang misalkan karena faktor tidak bekerja, ya, putus pekerjaan dan sebagainya, akhirnya memaksa kalian mau tidak mau karena tidak bisa membayar biaya perkuliahan, maka bisa mengajukan cuti, seperti itu. Nah, cuti ini, ya, alangkah baiknya pendaftaran cuti pada masa pendaftaran cuti seperti berikut. Mahasiswa reguler dapat mendaftarkan diri 2 minggu sebelum pelaksanaan UAS hingga 2 minggu setelah pelaksanaan UAS. Mahasiswa non reguler dapat mendaftarkan diri 2 minggu sebelum pelaksanaan UAS. Ya, nah, nanti kalian bisa baca ya pendaftaran mengenai cuti. Namun cuti ini wajib, jangan sampai kalian menghilang. Misalkan kalian putus kerja, ya, karena misalkan ini pulang kampung lah, tidak ngurus cuti, kayak gitu. Kalau kalian tidak mengurus cuti, itu berakibatnya adalah kalian dianggapnya kuliah, hadir kuliah, kayak gitu. Jadi nanti ketika kalian sudah bekerja lagi dan mengikuti perkuliahan lagi, misalkan kalian menghilang 1 semester, maka kalian itu diharuskan membayar biaya seperti normal kalian kuliah, seperti itu. Nah, makanya proses cuti ketika kalian cuti jangan sampai menghilang, karena itu justru akan memberatkan kalian. Proses daftar cuti saja, karena proses daftar cuti ini ada biayanya 300.000. Lebih baik kalian membayar 300.000 daripada kalian membayar jutaan. Seperti misalkan SPP kalian misalkan sekarang 600 kali 6 3.600.000 belum biaya UTS dan UAS, itu dianggapnya seperti itu. Nah, itu jangan sampai terulang. Nah, jadi upayakan jangan sampai menghilang. Kalau niat mau cuti, ya, tidak kuliah karena ada hal sebagainya, kalian bisa hubungi saya selaku dosen pembimbing kalian, ya, untuk melakukan proses cuti, ya. Nah, jadi cuti ini, ya, selanjutnya cuti ini akademik berlaku selama 1 semester dan mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan akademik dan akademik seperti itu. Jadi kalau kalian cuti ya sudah selama 6 bulan ya kalian cuti, kayak gitu. Jadi kalian tidak punya hak untuk menuntut apapun, ya, terkait dengan kegiatan akademik dan non akademik. Dan mahasiswa itu memiliki cuti selama 2 semester berturut-turut. Kalau kalian misalkan cuti semester pertama kalian belum bekerja, kedua belum bekerja juga, ya kalian maksimal 2 semester. Kayak gitu. Jadi boleh 1 dan 2 kayak gitu. Dan masih maksimal itu 4 kali cuti selama menjadi mahasiswa. Tapi tidak boleh berurutan semester 1 sampai semester, misalkan kalian cuti semester 2 sampai semester 5 berturut-turut karena punya hak 4 kali semester. Tidak bisa seperti itu. Jadi maksimal itu harus 2 semester berturut. Semester 3 harus aktif dulu. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi 4 kali. Namun yang harus kalian pahami, ya ini mah jangan sampai terjadi kepada kalian. Karena ketika kalian cuti tentunya akan berakibat fatal kepada lamanya studi kalian nanti, kayak gitu. Yang lain sudah pada lulus, kalian masih cuti karena misalkan masih kuliah karena cuti, gitu. Jangan sampai lah ya seperti itu. Jadi ini hanya sebagai informasi apabila ada
hal sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa dilakukan cutinya. Nah, prosedur cuti nanti bisa dilihat di sini alurnya. Jadi konsultasi dulu dengan DPA, mengisi formulir. Formulir cuti ini itu ada di e-kampus. Ada menunya namanya pendaftaran cuti. Nah, di sana kalian daftar sesuai dengan semester yang akan kalian cuti. Kalian print, ya, print dulu di print dulu, kemudian ditandatangani dulu. Ya, ditandatangani dulu oleh DPA, ya, kemudian Kaprodi, baru diserahkan ke bagian keuangan untuk di bagian keuangan bayar 300.000 dan langsung dicutikan di proses e-kampusnya. Seperti itu. Jadi untuk formulir bisa diakses di e-kampus. Nah, ini dosen pembimbing akademik. Jadi saya di sini tentang semua ya. Jadi saya itu Purnama Sahria Pradini. Jadi saya diminta menjadi dosen pembimbing akademik untuk angkatan 2021 kelas reguler dan weekend. Seperti itu. Jadi saya apabila kalian ingin berkonsultasi, jangan dulu ke dosen yang lainnya, langsung ke saya, dosen sebagai DPA-nya, wali kelas kalian, ya. Di mana proses DPA ini berjalan selama 4 tahun ke depan, seperti itu. Jadi segala sesuatu terkait dengan kendala perkuliahan, kendala nilai dan sebagainya, ataupun biaya atau ingin cuti dan sebagainya, silakan berkonsultasi dengan saya, seperti itu. Jadi karena di sini ada 3 dosen pembimbing. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditunjuk oleh ketua program studi. Nah, ketua program studinya sudah tahu belum siapa? Belum ya? Belum, Pak. Ya, ketua program studi itu namanya adalah Bu Retno Fitri Astuti. Ya, kemudian Bu Retno ini menunjuk saya untuk menjadi DPA angkatan 2021. Ya, diberi tanggung jawab untuk membimbing sekelompok mahasiswa untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secara efektif dan efisien dengan kondisi dan potensi mahasiswa. Seperti itu. Jadi kalau di SMA ya wali kelas lah. Seperti itu ya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan DPA dan dapat mengkonsultasikan terkait proses akademik yang sedang ditempuh hingga lulus tepat waktu. Kayak gitu. Jadi selama 4 tahun ke depan, ya mudah-mudahan semuanya selesai 4 tahun ya, karena memang harapannya prodi ya, semua mahasiswa ya itu selesai 4 tahun. Namun untuk menyelesaikan 4 tahun itu semua kuncinya ada di mahasiswanya. Seperti itu, untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya di dalam proses pembelajarannya sebaik mungkin. Yang ketiga, bimbingan akademik dilakukan secara periodik, minimal 2 kali per semester, secara luring, tatap muka di kelas. Ini kalau kondisi lagi offline. Kalau dulu sebelum pandemi, bimbingan itu offline. Jadi kalian diminta ke kelas ya masing-masing, ya untuk saya bimbing untuk terkait proses DPA. Namun karena online, ya jadi kita prosesnya daring. Jadi daring ini bisa menggunakan Zoom, Google Meet, Jitsi, dan sebagainya. Serta dapat melalui pesan pribadi ataupun grup. Makanya saya buat kelas reguler dan kelas weekend, dan juga ada kelas khusus yang campur. Jadi ada 3 grup kalau nggak salah. UPB, Arsitektur 2021 UPB kalau nggak salah, dan juga reguler dan weekend. Jadi ada 3 grup. Nah, tujuannya adalah ya salah satunya untuk komunikasi ya. Seperti itu, komunikasi terkait dengan perkuliahan selama 4 tahun semester ke depan, 4 tahun ke depan. Nah, ini ada etika menghubungi dosen. Kenapa ini terjadi? Karena harus kalian ketahui bahwa di kampus ini ya, jadi bukan di kampus, semua kampus yang perlu kalian ketahui bahwa kalian sudah lagi tidak siswa kayak gitu, tapi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu disebutnya maha tertinggi dari segala sesuatu siswa. Jadi kalian sudah lebih tinggi dari SMA, bukan lagi SMA, SMP, SD.
TK dan sebagainya. Tapi kalian memang pendidikan tertinggi yaitu mahasiswa. Maka ketika perkuliahan bukan hanya sekedar kewajiban untuk mengikuti perkuliahan, tapi juga proses etika komunikasi itu harus diperhatikan seperti itu. Karena ini penting sekali, perkuliahan ini penting sekali untuk menjaga etika dan komunikasi ya kepada dosen. Karena hal ini diharapkan ke depannya ketika kalian lulus, kalian memiliki etika dan yang baik, komunikasi yang baik di dalam bekerja. Karena perlu ketahui, apalagi yang weekend ya, banyak yang bekerja kayak gitu. Sepintar apapun kalian, kalau kalian memiliki etika yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik, maka itu kepintaran kalian itu sudah dilupakan, seperti itu, diabaikan. Maka nanti bisa jadi karena etika buruk, komunikasi yang buruk, jelek, tidak sopan dan sebagainya, akhirnya nggak akan ada mau perusahaan yang mau menerima kalian, walaupun kalian jenius, seperti itu. Nah, ya salah satunya itu. Jadi etika menghubungi dosen ini melalui ponsel. Yang pertama, perhatikan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Yang kedua, awali dengan ucapan salam. Ya, kalau istilahnya agama Islam, assalamualaikum. Kalau agama non Islam bisa mengucapkan selamat pagi, selamat malam dan sebagainya. Kemudian 3, ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu, seperti itu contohnya ya. Sampaikan identitas ya. Jadi ketika kalian poin 4 ini, karena dosen ini kan ratusan mahasiswa ya, menghadapi ratusan mahasiswa, tidak mungkin hafal nomor-nomor dan tidak mungkin men-save nomor-nomor satu persatu seperti itu. Karena untuk arsitek ada misalkan ada 500 mahasiswa, seperti itu tidak mungkin di-save semuanya. Makanya walaupun sudah kenal dan sebagainya, karena dosen banyak ya, tetap sampaikan namanya siapa, kelas apa, ya gitu kan. Kemudian yang kelima, gunakan bahasa yang umum dimengerti, tanda baca yang baik dan konteks yang formal. Jadi jangan gunakan kata-kata yang singkat atau yang gaul dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Dan ini hal yang penting, bukan berarti dosen ingin dihormati seperti itu. Walaupun memang kewajiban harus saling menghormati ya, seperti itu. Tapi ini adalah proses yang memang harus dibiasakan supaya identitas kalian ketika nanti kalian lulus ataupun kalian bekerja ya, memiliki sopan santun dan etika komunikasi yang baik. Begitu untuk etika menghubungi dosen. Yang kedua adalah yang perlu kalian ketahui, upayakan ketika proses daring ini ya, daring ini persiapannya jangan sampai seadanya seperti itu. Kadang-kadang banyak juga yang menggunakan HP dan sebagainya. Ketika kalian kuliah akan jadwal perkuliahan online, upayakan kalian sudah membuka laptop. Jangan menggunakan HP seperti itu. Jangan gunakan HP tapi laptop, supaya apa? Energi kalian benar-benar fokus kayak gitu, fokus untuk kuliah. Tapi kalau HP biasanya kan sambil tiduran dan sebagainya, itu justru akan merugikan kalian sendiri. Walaupun juga memang tidak menghormati dosen yang menyampaikan seperti itu. Jadi upayakan jangan menggunakan HP sambil tidur-tiduran, kalau bisa di kamar ataupun di tempat kerja pun tidak masalah kayak gitu kan. Yang penting kalian di meja ya, nyalakan laptop on cam ya, dari menit pertama sampai menit terakhir on cam, supaya apa, energi kalian pun benar-benar fokus untuk bisa menyerap ilmu yang diberikan dosen. Itu hal yang wajib harus kalian proses dilakukan ketika perkuliahan. Supaya apa? Ya, supaya kalian bisa menghormati dosen, karena dosen bisa 2 jam ya, 2 jam memberikan materi tapi on cam seperti ini kayak gitu ya. Contoh kayak gini nih, misalkan di sini kan banyak yang tidak on cam ya, kayak gini. Kalau memang alasannya tidak bekerja sih
karena bekerja sih tidak masalah kita memahami. Tapi kalau tidak bekerja tolong on cam karena itu untuk menghormati. Jangan sampai saya berbicara atau dosen lain berbicara kayak gitu panjang lebar, kalian enak-enakan sambil tidur dan sebagainya. Seperti itu. Berarti kan tidak menghormati dosen yang memberikan ilmu seperti itu. Ya, kecuali kalau kalian benar-benar bekerja kayak gitu. Tidak masalah lah seperti itu. Ya. Ini supaya sengaja saya bicarakan seperti ini supaya kalian bisa berlatih bagaimana sikap ketika perkuliahan dan sebagainya. Oke? Itu terkait dengan etika dan perkuliahan. Yang kedua adalah ini adalah note. Dimohon untuk dapat mengisi form bimbingan akademik. Ya, tadi yang sudah saya share di grup, ya, di-share di grup, tolong diisi karena itu sebagai masukan sudah melakukan proses bimbingan dan juga ada kolom terkait dengan keluhan dan sebagainya. Itu biasanya memang keluhan kalau sudah menjalankan biasanya untuk mahasiswa yang lama kayak gitu, yang semester 2 ke atas karena sudah melalui proses perkuliahan. Jadi kalian cukup memberikan harapan dan sebagainya lah. Ataupun kalian bisa memberikan keluhan juga terkait dengan proses pendaftaran dari pertama kalian daftar ke UPB sampai ke proses mendapatkan NIM. Apa keluhannya bisa disampaikan di fakultas tersebut, di link tersebut yang sudah saya sampaikan di grup. Ya. Ini mahasiswa dapat mengakses web Patek ya. Ya, jadi pas Patek di mana web Patek itu bisa kalian diakses di www.patek-pelita-bangsa.ac.id. Seperti itu. Oke, itu adalah ini adalah pesan yang disampaikan oleh fakultas bahwa we create professional alumni for the better future. Jadi harapannya kita ingin membuat profesional, alumni yang profesional. Seperti itu yang memang benar-benar tidak hanya sekedar Pelita Bangsa ini adalah kampus murah, tapi tidak murahan. Kayak gitu. Karena cita-cita yayasan adalah dulu ketika membangun Pelita Bangsa ingin memberikan kesempatan kepada warga Kabupaten Bekasi yang menengah ke bawah untuk bisa memberikan kesempatan untuk kuliah. Makanya kalau kalian perhatikan kenapa 600.000 kayak gitu. Kalau dulu bahkan angkatan-angkatan yang lama itu 350.000 per bulan kayak gitu, sangat murah kayak gitu. Total misalkan hanya 5 juta, 6 juta. Kalau yang lain di kampus lain itu udah di angka 12 juta seperti itu, bahkan sampai 20 juta per SKS. Jadi ini manfaatkan kampus ini sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu ya, supaya kalian ijazah kalian dapatkan ya bisa digunakan untuk masa depan kalian. Maka slogan kita bisa, harus bisa, pasti bisa, Pelita Bangsa Megah. Seperti itu. Itu harapan dari fakultas dan prodi. Seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Materi sudah habis, silakan tanyakan kalau ada. Sambil saya mau tanya. Oke. Pak, maaf. Nggak apa-apa. Saya mau nanya kan, misalnya nih kan kita sistem perkuliahannya kan sekarang masih online nih. Terus kan kalau teknik itu kadang ada beberapa praktek yang kadang kita masih nggak ngerti nih harus gimana. Itu kita boleh konsultasi langsung gitu nggak? Konsultasi bisa kalau 1 orang 2 orang, yang penting jangan rame-rame kayak gitu. Bisa melalui tatap muka, bisa langsung ke ruang dosen. Seperti itu. Kalaupun tidak, bisa seperti itu. Janjian dulu dengan dosennya. Seperti itu. Oke. Ya udah, makasih ya Pak. Ya, silakan. Yang lain silakan. Oke, saya sharekan lagi kembali terkait Instagram. Di sini ada 39. Ada yang belum subscribe YouTube dan ikuti Instagram. Saya share ya, tolong untuk diikuti karena ini penting supaya kalian bisa
mengetahui perkembangan-perkembangan dan juga karya-karya dari alumni mahasiswa seperti itu. Sebentar. Yang belum silakan diinikan Instagramnya. Sebentar. Bentar ya. Silakan di subscribe dulu, di reguler udah saya share di weekend. Karena ini harus wajib kalian subscribe supaya kalian bisa melihat kualitas desain ya senior-senior kalian yang sudah berhasil membuat desain-desain yang bagus ya video. Dan juga ada materi-materi terkait dengan pedoman-pedoman yang bisa kalian baca. Seperti itu waktu senggang dan sebagainya bisa kalian ini. Silakan di subscribe dulu. Untuk Instagramnya, bentar. Instagramnya sudah saya share juga. Oke, silakan di subscribe dulu dan diikuti Instagramnya, ya. Gak akan rugi karena ini untuk kalian juga. Jadi di YouTube ini banyak sekali karya-karya, bahkan ada alumni kalian itu di video sayembara. Jadi ada mahasiswa alumni dan 1 alumni dan 3 mahasiswa mengikuti sayembara pengembangan masjid di Sumatera Utara, itu mendapatkan juara favorit kayak gitu. Jadi pesertanya itu ada 97 peserta ya. Nanti saya coba contohnya ini sayembara yang diikuti oleh mahasiswa. Nah, ini juara favorit ini. Dan itu diikuti, ini saya sharekan ya, bentar. Nah, diikuti oleh 97 arsitek. Ya, jadi bukan mahasiswa lagi, arsitek gitu. Seluruh di tingkat nasional, 97 arsitek dan tim kayak gitu. Dari 97 itu mengikuti desain pengembangan masjid dan videonya bisa kalian saksikan di yang saya sudah sharekan. Dan alhamdulillah Pelita Bangsa menjadi juara favorit seperti itu. Dan itu di penyelenggaranya adalah wakil Gubernur Sumatera Utara. Jadi penyerahannya pun di hadiah ya dan sertifikat penghargaan itu langsung oleh wakil Gubernur Sumatera Utara. Nah, makanya hal video yang bisa kalian lihat di subscribe supaya supaya kalian bisa melihat sejauh mana yang harus kalian kuasai ya, sejauh mana kualitas desain nanti ketika kalian belajar
desain video, mendesain itu harus sejauh mana bagusnya seperti itu. Nanti kalian bisa melihat di YouTube tersebut. Gitu. Oke, sudah di-subscribe? Sudah, Pak. Oke, yang lain ya, ditunggu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sambil menanyakan. Udah cukup? Dan ini saya akan berikan link ya, pengisian KRS. Bentar. Kalian cukup ikuti linknya sebentar. Oh, kok live? Si Pak Purnamanya kok live? Waduh. Goblok. Dijengin. Keluarkan dia. Udah kah? Angel. Ya. Belum beres aja. Saya wajah penonton. Lu diemin Sina, makanya keluar kan lu nggak nanya lagi Sina. Oh, tuh tuh. Lapar kan dia bareng. Guys. Halo, ini kayaknya keluar otomatis nih. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Enggak apa-apa, Pak. tadi saya sudah sharekan terkait dengan link tutorial. Silakan kalian nonton ya terkait dengan pengisian KRS. Oke, kalau ada pertanyaan terkait dengan pengisian KRS bisa ditanyakan di grup. Baik, tidak ada. Makasih, Pak. Cukup sekian dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih semuanya. Semangat terus. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kacau. Udah keluar. Sap, ayo, bantu nih, Sap. Bantu nih, Sap. Abang Sok. Mana nih? Silahkan podcast. Mana nih? Anjar, kamu jadi sama Anjar. Matune piye matune? Iya. Matune rum piye? Iya, cari Mas, kerja. Kerja Kak. Kabeh wae. Ini bisa. Anjar, kamu ketua kelas yuk. Marcel. Nah. Udah. Link bokep. Link maper yuk. Apa? Baik sama Abang.
Mau kenapa background lo di pantai, Mo? Anak indie. Indie habis. Kan gue lagi di Pakis. Iya, Indie Hub. Gue lagi di Pakis. Pakis sekarang mau mantap loh. Bening. Sholat. Pantai kotor. Buka puasa. Pantai kotor mau Buka puasa, ngapain ke guys. Pakis? Ini udah ini gini doang. Iya, gue kira apaan? Tahu. Dosennya gak ada perkenalan bisa lah. Kaku banget. Iya, nggak ada perkenalan satu-satu apa? Tahu. Nggak suruh banget ya. Kayak Gue udah kenal sama lu kan. kayak nggak mau kenal kita gitu. Gue udah kenal sama lu. Iya, sombong. Masuk lagi, masuk lagi. Sat, nggak gitu, Sat. Itu masuk Parah lagi. sih lo. Udah, sisa 8 orang. Login mau Soki mau login Soki login Lobet, ntar malam aja. Lobet, ntar malam. ntar malam sih gue. Emangnya Soki doang yang gitu. Ya, rumah siapa nih? Yang jadi tumbal. Gimana rumah lu, Pang? Iya, rumah lu aja. Rumah lu aja. Men, rumah lu, Sat. Usir, gue bantu usir gua. Udah kagak ada ruangan. Yalah, masalah itu mah gampang. Gampang gimana? Udah antar nyokap gampang lah. Kerja dulu. Bang. Apaan? lagi. Gue nggak ada rekomen. Gue mau mudah pisan. Kagak dah. Ini malam Minggu ya? Enggak, malam Sabtu. Malam Senin. Itu siapa itu? Sorry, gua lupa. Gua jomblo. Idrus kamu menis samse euy. Itu siapa? Samse euy. Euy. Timpak dimbung. Dengan di Discord. Ya, Sat ya. Kenapa? Jadi sebenarnya ya daripada Mana yang lainnya mana? Bersih kan. Mau kita di pantai mau? Belum. Masalah kelas udah ini. Sinopal. Panci. Jelas banget. Ketua kelas tuh, Nak. Dia udah nyalonin. Ngomong yang kenceng. Gak kedengeran, ngomong yang kenceng. Ketua kelas udah nyalonin Lagi di siapa? kantor, Dodol. Ganti background yang mana? Ganti background. Ini iya elah di setting. Terus udah. Tak ya? Oh ini. Buah latar belakang. Nanti Mana nggak ada? ada. Cepet banget. Nih gua sama kuda nih tuh. Bisa. Di gua nggak ada anjir. Tapi lu kenapa sih? Ya ini pada keluar anjir. Udahlah. Oh,